Woi, coba deh bayangin. Hari ini kamu kerja dari pagi sampai sore. Banting tulang. Pas gajian cuma cukup buat beli 2 cup kopi kekinian. Nah, ini bukan cerita fiksi horor ya. Tapi ini kenyataan pahit yang ditelan ratusan ribu guru honorer di sekitar kita tiap bulannya. Gila gak? Jadi gini, kita sering banget bilang, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kok malah kayak pahlawan tanpa tanda gaji ya? Waduh, masa iya pengabdian belasan tahun dihargai lebih murah daripada biaya parkir langganan di mall? Ini sih udah bukan pengabdian lagi namanya. Bayangin, mereka yang ngajarin anak kita baca tulis. Tapi mereka sendiri harus putar otak setengah mati cuma buat beli beras besok pagi. Pernah gak kepikiran gimana fokusnya mereka ngajar? Kalau di tengah pelajaran, perut mereka sendiri lagi konser keroncongan karena belum makan. Tapi uniknya, meski dompet kosong melompong, senyum mereka di depan kelas itu tetap lebar banget. Kayak gak ada beban sama sekali, woy. Tapi jujur deh, kita semua tahu kalau senyum itu sebenarnya cuma tameng buat nutupin rasa lelah yang udah numpuk bertahun-tahun. Nah, pertanyaannya, sampai kapan kita mau tutup mata sama fenomena ini? Sampai semua guru kita mutusin buat berhenti ngajar. Kita sering nuntut kualitas pendidikan nomor 1, tapi kasih apresiasi ke pendidiknya malah pakai harga kaki 5. Kan agak lain ya. Padahal di balik layar birokrasi yang ribet itu, sebenarnya ada sebuah kunci rahasia yang bisa nyelamatin mereka semua. Penasaran gak? Waduh, jangan-jangan masalahnya bukan di anggarannya yang gak ada, tapi di cara kita ngelola hati dan prioritas bangsa ini. Tapi tenang, di video ini kita gak bakal cuma ngeluh doang. Kita bakal bongkar habis gimana caranya guru honorer bisa sejahtera tanpa nunggu keajaiban. Jadi siap-siap ya, karena apa yang bakal kamu dengar setelah ini mungkin bakal bikin kamu ngelihat guru kamu dengan cara yang beda banget. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam labirin masalahnya dan cari tahu di mana sebenarnya letak harapan itu bersembunyi. Let's go! Bab 1, Paradoks Pengabdian. Kenalin, ini Pak Budi. Sudah 15 tahun beliau mengabdi di SD negeri pinggiran desa. Orangnya ramah, rapi, dan selalu datang paling pagi. Nah, Pak Budi ini bukan cuma guru matematika. Di sekolah ini, beliau merangkap jadi guru olahraga, penjaga perpus, sampai tukang benerin genteng. Gila ya? Padahal kalau kita hitung-hitung, tanggung jawab sebesar itu harusnya dibayar pakai gaji manajer. Tapi kenyataannya, waduh. Bayangin, buat berangkat ke sekolah aja, Pak Budi harus pakai motor bebek tua yang knalpotnya udah batuk-batuk. Itu pun bensinnya harus diirit-irit. Kita mungkin mikir, kan yang penting ikhlas, Pak. Tapi woi, ikhlas itu nggak bisa dipakai buat bayar tagihan listrik yang udah nunggak. Pas jam istirahat, di saat guru lain mungkin makan di kantin, Pak Budi lebih milih mojok sambil buka bekal nasi garam dan tempe goreng. Tapi anehnya, pas bel masuk bunyi, semua rasa capek itu kayak hilang ditiup angin. Beliau langsung berubah jadi superhero lagi di depan muridnya. Nah, masalah sebenarnya baru muncul pas matahari terbenam. Di saat kita lagi santai nonton Netflix, perjuangan Pak Budi yang asli justru baru dimulai. Jadi gini, demi dapur tetap ngebul, Pak Budi harus ganti seragam batik jadi jaket lusuh buat narik ojek atau bantuin tetangga panen di sawah. Gak jarang beliau baru pulang ke rumah pas anak istrinya udah tidur lelap, cuma buat bawa pulang uang tambahan yang gak seberapa. Bayangin perasaannya, ngajarin anak orang lain supaya sukses, tapi buat beliin susu anak sendiri aja harus keringetan sampai tengah malam. Kita sering banget dengar kata pengabdian, tapi di titik ini, apakah ini masih pengabdian? Atau sebenarnya ini adalah bentuk pengabaian? Waduh, kalau kondisi ini dibiarin terus, lama-lama stok orang baik kayak Pak Budi ini bakal habis ditelan pahitnya kenyataan hidup. Tapi lu tahu nggak, yang bikin Pak Budi tetap bertahan itu bukan cuma soal cinta sama muridnya. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Ternyata, ada satu janji manis dari sistem kita yang bikin mereka rela nunggu belasan tahun. Janji yang ternyata justru jadi jebakan Batman. Bab 2. Labirin regulasi dan janji PPPK. Nah,
Kita sering dengarkan pemerintah janji mau angkat semua guru honorer jadi PPPK. Kedengarannya sih kayak angin surga ya woi. Tapi masalahnya, jalan menuju ke sana itu lebih ribet daripada nyari alamat rumah teman yang gak kasih Sherlock. Bener-bener labirin. Jadi gini, ada yang namanya sinkronisasi data. Pusat bilang A, daerah bilang B. Akhirnya, guru-guru kita cuma jadi bola pingpong. Waduh, belum lagi soal anggaran. Pusat kasih kuota, tapi daerah bilang, duitnya nggak cukup buat bayar gajinya. Kan jadi bingung kita. Banyak guru yang sudah lolos passing grade, malah nggak dapat formasi. Itu rasanya kayak udah menang war tiket konser, tapi konsernya batal. Terus, ada lagi drama data dapodik. Salah input satu huruf aja, pengabdian belasan tahun bisa dianggap nggak ada. Sakit nggak tuh? Makanya, jangan heran kalau ada guru yang udah ubanan masih harus ikut tes CAT saingan sama fresh graduate yang otaknya masih seger-segernya. Nah, di tengah kekacauan ini, sering banget muncul janji-janji manis setiap musim kampanye. Pilih saya, honorer saya angkat. Tapi pas udah kepilih, waduh, janjinya kayak hilang di telan bumi. Labirinnya malah makin panjang dan makin gelap. Kita harus paham, PPPK itu kontrak woi, bukan pegawai tetap selamanya. Jadi tiap beberapa tahun, rasa was-was itu bakal balik lagi. Belum lagi urusan titipan. Ada yang nggak pernah ngajar, tiba-tiba namanya muncul di daftar. Ini nih yang bikin darah tinggi. Bayangin, mereka yang beneran berjuang di pedalaman malah kalah sama yang punya orang dalam di perkotaan. Nggak adil banget kan? Jadi, apakah sistem ini emang didesain buat nyaring yang terbaik? Atau malah buat bikin yang terbaik jadi nyerah? Tapi, lu tahu gak? Di tengah kerumitan birokrasi ini, ada dampak yang jauh lebih ngeri yang lagi pelan-pelan ngerusak sekolah kita. Dampak ini bukan cuma soal duit, tapi soal mental anak-anak kita. Dan percayalah, solusinya bukan cuma di atas kertas, tapi di sini. Bab 3. Efek domino ke ruang kelas. Woi, bayangin, kita lagi bangun rumah megah, tapi pondasinya cuma pakai semen oplosan. Bakal roboh nggak? Nah, itulah gambaran sekolah kita sekarang. Jadi gini, kualitas pendidikan itu gak cuma soal gedung yang kinclong, tapi soal siapa yang ada di depan kelas. Kalau gurunya lagi pusing mikirin cicilan, gimana mau ngajar? Nah, ini namanya burnout. Bayangin, guru yang harusnya jadi sumber inspirasi, malah datang ke kelas dengan mata merah karena kurang tidur, habis narik ojek. Waduh, murid-murid itu pinter loh. Mereka bisa ngerasain kalau gurunya lagi gak hadir secara mental. Suasana kelas jadi hambar, kayak sayur tanpa garam. Kita sering nuntut anak-anak buat kompetisi global, tapi gimana mau bersaing kalau gurunya nggak punya waktu buat belajar hal baru karena sibuk nyari sampingan. Jadi jangan kaget kalau materi yang diajarin itu aja dari 10 tahun lalu. Bukan mereka gak mau update, tapi kuota internet buat riset aja kadang megap-megap. Woi, pendidikan itu soal transfer energi. Kalau baterai gurunya udah lowbat sejak pagi, yang sampai ke murid cuma sisa-sisa lelahnya doang. Kasihan kan? Nah, dampak jangka panjangnya lebih serem lagi. Kita lagi nyiptain generasi yang pinter di kertas, tapi kehilangan gairah buat bermimpi besar. Bayangin, kalau guru honorer terbaik kita akhirnya nyerah, dan milih jadi admin slot atau kerja di pabrik karena gajinya lebih masuk akal. Siapa yang rugi? Kita. Waduh, ini bukan cuma soal 1 atau 2 orang ya. Ini soal jutaan anak Indonesia yang hak belajarnya tercuri secara sistematis karena gurunya gak sejahtera. Kita sering bangga-banggain bonus demografi 2045, tapi kalau mesin pencetak SDM-nya aja dibiarin karatan, yang ada malah jadi beban demografi oi. Jadi gini, jangan cuma salahin anak muda yang kurang kompeten kalau kita sendiri pelit buat investasi ke orang yang ngebentuk mental mereka. Sakitnya tuh di sini, ngeliat gedung sekolah dibangun miliaran rupiah, tapi gaji gurunya diselipin di amplop tipis yang bahkan gak cukup buat bayar kosan. Tapi tenang, di tengah kegelapan domino ini, sebenarnya ada satu cahaya kecil yang mulai muncul di ujung sana. Ada solusi yang jarang dibahas di TV. Nah, pertanyaannya, berani gak kita ambil jalan keluar itu? Atau kita lebih nyaman ngeliat masa depan anak kita hancur pelan-pelan? Jawabannya ada setelah ini. Bab 4. Mencari titik terang. Nah, setelah kita bongkar semua keruwetannya, pertanyaannya sekarang, apa kita cuma bisa pasrah? Jawabannya, jelas enggak dong woi. Jadi gini, sebenarnya ada jalan keluar yang bisa kita ambil sekarang juga. Dan solusinya bukan cuma soal bagi-bagi duit doang.
Pertama, soal dana BOS. Bayangin, kalau pengelolaannya benar-benar transparan dan 100% diprioritaskan buat kesejahteraan mereka yang ngajar. Waduh, kalau data di pusat dan daerah bisa sinkron pakai teknologi blockchain misalnya, gak bakal ada lagi tuh drama guru hantu yang dapat gaji. Nah, kedua, kita butuh kolaborasi. Gak bisa semua beban ditaruh di pundak pemerintah. Kita juga bisa bikin sistem insentif buat guru yang mau tugas di daerah terpencil. Kasih mereka fasilitas mewah, biar mereka semangat woi. Terus, gimana kalau kita bikin dana abadi pendidikan khusus buat guru honorer? Jadi uangnya diputer dan hasilnya buat nambahin gaji mereka. Bayangin kalau tiap tahun ada evaluasi kualitas yang benar. Jadi yang pinter dapat reward dan yang kurang dapat pelatihan gratis. Adil kan? Nah, langkah yang gak kalah penting adalah political will. Para pemimpin kita harus berani bilang, guru adalah prioritas nomor 1 kita. Waduh, jangan sampai kita lebih sibuk bangun aspal jalanan daripada bangun mental manusia yang bakal lewatin jalan itu nanti. Kita juga butuh peran masyarakat. Jangan pelit buat kasih apresiasi kecil ke guru anak kita. Ucapan terima kasih itu booster energi loh. Jadi gini, kalau semua elemen ini bersatu, labirin yang kita bahas tadi itu bakal runtuh dengan sendirinya. Cahayanya mulai kelihatan kan? Tapi, semua rencana hebat ini cuma bakal jadi tumpukan kertas kalau kita nggak mulai gerak sekarang. Waktunya udah mepet banget woi. Kita harus sadar, nyelamatin guru honorer itu bukan cuma soal kasihan, tapi soal nyelamatin masa depan kita sendiri. Simpel banget. Nah, tapi lu tahu nggak? Ternyata ada satu langkah pamungkas yang bisa mengubah nasib mereka dalam sekejap. Penasaran apa itu? Tonton sampai habis. Klimaks dan resolusi. Jawaban inti. Woi, akhirnya kita sampai di titik ini. Pertanyaan yang bikin kita nggak bisa tidur. Apa sebenarnya kunci buat beresin kekacauan ini? Jadi gini, kita udah keliling labirin birokrasi, dengerin janji politik, sampai lihat dampak ngerinya. Tapi jawabannya ternyata simpel banget. Jawabannya bukan cuma soal tambah anggaran, tapi soal satu kata ini, investasi. Kita harus berhenti nganggep gaji guru itu sebagai beban. Nah, bayangin kalau negara kita ngerawat guru honorer kayak kita ngerawat aset paling berharga bangsa. Gak bakal ada lagi tuh cerita guru kelaparan. Kuncinya ada di sinkronisasi nasional. Gak boleh lagi ada lempar-lemparan tanggung jawab antara pusat dan daerah. Satu komando, satu data. Waduh, kita butuh transparansi total. Sistem yang bisa dipantau siapa aja. Biar gak ada lagi oknum yang nyunat hak para pahlawan kita. Bayangin kalau dana abadi guru beneran jalan. Gaji mereka gak bakal keganggu drama politik atau pergantian menteri. Ini baru solusi jangka panjang. Tapi yang paling penting, political will atau kemauan politik itu harus nyata. Bukan cuma jargon pas kampanye buat nyari suara doang woi. Nah, ini nih klimaksnya. Saat guru honorer kayak Pak Budi gak perlu lagi narik ojek sampai tengah malam cuma buat beli beras. Dia bisa fokus ngajar. Kita semua harus berisik. Masyarakat harus ikut jagain isu ini. Karena kalau kita diam aja, perubahan itu gak bakal pernah datang. Bayangin Indonesia 2045, dipimpin oleh anak-anak yang dididik oleh guru yang tenang jiwanya dan sejahtera hidupnya. Itu baru Indonesia emas. Waduh, jangan sampai kita nyesal nanti. Kesejahteraan guru itu bukan hadiah, tapi hak yang udah lama banget kita tunda-tunda bayarnya. Jadi, solusinya bukan cuma satu langkah, tapi gerakan masif dari atas sampai bawah. Satu visi untuk memuliakan mereka yang memuliakan ilmu. Kita udah pegang kuncinya sekarang, tinggal masalah berani atau gak kita muter kunci itu buat buka pintu masa depan baru. Ternyata, pahlawan tanpa tanda jasa itu juga manusia, dan sudah saatnya kita beri mereka tanda yang nyata, tanda bahwa kita peduli. Waduh, gak kerasa kita udah di ujung video. Gimana? Rasanya kayak diaduk-aduk ya ngelihat kenyataan di balik layar pendidikan kita? Jadi gini, video ini bukan dibuat cuma buat bikin kita sedih atau marah, tapi buat bikin kita sadar kalau ada yang gak beres. Pesan moralnya simpel. Kita nggak bisa nuntut masa depan yang cerah kalau kita biarin orang yang megang obornya hidup dalam kegelapan. Kita semua punya peran woi. Minimal dengan nggak tutup mata dan mulai menghargai setiap tetes keringat para guru honorer ini. Nah, sekarang aku butuh bantuan kalian. Suara satu orang mungkin kecil, tapi kalau jutaan orang bersatu, dunia bakal dengar. Coba deh, tulis di kolom komentar. Apa satu kata yang pengen kamu sampaikan buat guru honorer di seluruh Indonesia? Mari kita penuhi kolom komentar dengan doa. Dan jangan lupa, tekan tombol share.
Kirim video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman sekolah, atau bahkan ke akun sosmed pejabat daerahmu. Woi, bayangin kalau satu share dari kamu bisa jadi pembuka jalan bagi kebijakan baru yang lebih adil buat Pak Budi dan jutaan guru lainnya. Kalau kamu ngerasa konten kayak gini bermanfaat, jangan ragu buat subscribe. Kita bakal terus bongkar isu-isu penting lainnya dengan cara yang beda. Kita nggak bakal berhenti di sini, karena masih banyak luka bangsa yang butuh kita suarakan bareng-bareng. Mantap kan? Terima kasih udah nonton sampai detik ini. Kehadiran kamu di sini adalah bukti kalau masih ada orang yang peduli sama masa depan bangsa. Ingat ya, pendidikan itu jantungnya negara. Kalau jantungnya sakit, seluruh badan bakal kerasa efeknya. Yuk kita jagain bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan jangan pernah berhenti buat jadi orang baik. See ya! Karena pada akhirnya, pahlawan yang sebenarnya adalah kita yang berani menyuarakan kebenaran.